Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini untuk terus melayani Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan yang daripada-Mu, Bapa. Biar kiranya renungan hari ini bisa membuat kami bertumbuh dan berbuah dalam Engkau, Tuhan. Dan kami menjadi terang dan garam bagi orang-orang sekitar kami. Pakai kami menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang diperlukan tindakan. Kita sering mendengar kata bergerak, atau action, atau bertindak. Ketiga kata ini sebenarnya sama-sama mengajak kita untuk melakukan sesuatu, bukan hanya diam saja. Kita tentunya juga sudah sering mendengar kata iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka dari itu, kita tidak cukup hanya beriman saja, tetapi kita harus bergerak, harus bertindak, supaya apa yang kita imani tidak mati. Dalam Alkitab yang membahas tentang sebuah tindakan yang benar, tertulis dalam Matius 21, ayatnya yang ke-28 sampai ke-31. Yang bunyinya, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundala akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Dari perumpamaan dalam Matius 21 tadi, terdapat 2 tipe anak dalam perumpamaan ini, yaitu si sulung dan si bungsu. Yang pertama adalah si sulung, yang ketika disuruh bekerja oleh ayahnya, dia menjawab iya, tetapi apa tindakannya? Tidak ada tindakan di dalamnya. Dan yang kedua ialah si bungsu, yang melawan kepada perintah ayahnya, namun dia lekas menyesalinya dan dia bergerak untuk melakukan apa yang ayahnya perintahkan kepadanya. Dari perumpamaan tersebut, mari kita renungkan. Mencerminkan siapakah kita dalam perumpamaan tersebut? Apakah kita mencerminkan si sulung ataukah si bungsu dalam hidup ini? Sebagai seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, sudah sepatutnya kita memiliki tindakan atau perbuatan untuk melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Masih ingat hukum yang Tuhan katakan dalam Matius 22 ayat 37-39 yang bunyinya, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah teman-teman, apakah kita sudah benar-benar melakukan kedua hukum tersebut? Ataukah kita hanya sebatas tahu hukum ini dan mengiyakannya dalam hati kita, tetapi tidak bertindak untuk melakukannya? Sama seperti si sulung yang mengetahui perintah ayahnya, ia mengiyakan namun tidak bertindak. Memang banyak perintah yang Tuhan katakan kepada kita untuk dilakukan. Tetapi yang paling Tuhan tekankan dalam pengajarannya adalah supaya kita memiliki kasih di dalam hati kita. Jadi teman-teman, marilah kita mulai hari ini bukan hanya sebatas mengetahui perintah Tuhan saja, tetapi marilah kita bertindak juga untuk melakukan segala perintahnya yang tertulis di dalam Alkitab. Satu pesan yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 8 yaitu,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan biarkan Alkitabmu tertutup ya teman-teman, tetapi bacalah itu setiap hari, supaya kita bisa mengenali isi hati Tuhan kita dan supaya kita bisa memahami perintah-perintahnya, mana yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Sekian renungan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat renungan hari ini Bapa. Terima kasih karena renungan ini telah memberkati hati setiap kami yang telah mendengarkannya Tuhan. Biar kiranya kami mau Tuhan, bukan hanya mendengar saja, tetapi kami pun bertindak, kami melakukannya Tuhan, setiap perintah-perintah yang tertulis dalam Alkitab. Bantu kami juga Tuhan untuk belajar terus merenungkan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih, berkati juga aktivitas kami hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau selalu turut serta dalam aktivitas kami hari ini. Apapun ketika kami mengambil keputusan, biar kiranya Engkau pun turut andil Tuhan dalam menentukan mana yang baik dan yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas kembali teman-teman, dan jangan lupa bertindak sesuai dengan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati.